Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, Ibu semuanya. Hari ini kita akan hari ini kita akan video conference pembuatan kuis online, modul online dan sebagainya. Nanti akan disajikan oleh para pematerinya. Untuk kelancarannya, nanti saya akan mute semua mic. Jadi Bapak Ibu, nanti mic-nya saya akan matikan. Nanti selama pemberian materi atau pengarahan, harap mic-nya untuk di mute atau dimatikan dulu demi kelancarannya supaya suara dari pematerinya jelas. Nah, untuk mulai untuk memulai acara ini, acara akan dipandu oleh moderator Bapak Gan. Waktu dan tempat saya persilakan. Mangga Bapak Gan. Baik, cek sound heula pengen tanya Pak nanya, Kak Kuping sadayana? Halo? Kopi. Saya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana iman. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala MTS Ar-Rahman ya, Ar-Rahmah, Dr. Andes Pipin Hipni, juga yang terhormat Ibu Dewi Saripah, MPD, selaku narasumber pada seminar kali ini, mungkin ya, seminar Vicon. Dan yang terhormat juga Bapak Darpan MPD selaku narasumber, yang pada kesempatan ini sudah hadir juga Pak Darpan. Juga ada Bapak Anggi Nopiar, SPD selaku presenter ataupun narasumber ya, yang nanti akan memberikan materi ataupun pembelajaran, teknik pembelajaran di PJJ ini ya. Terus yang selanjutnya yang terhormat juga Bapak Ana Munawar SPD selaku host ya, yang nantinya akan mengatur juga acara ini. Juga yang terhormat Bapak Ibu guru hebat MTS Ar-Rahmah ya, Garut. Dan di sini juga ada Bapak Kepala MTS Ar-Rahman yang pada kesempatan ini sudah hadir mungkin ya. Dewi sudah hadir. Baik, sebelum kita mulai, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul ya pada kesempatan ini, bermuwajah ya, bersilaturahmi dan talaqul ilmi di seminar dan pelatihan media pembelajaran jarak jauh ya kan. Gimana kita supaya proses pembelajaran jarak jauh ini bisa berjalan dengan lancar, ya, berjalan dengan baik di masa-masa pandemik ya, pandemi COVID-19 ya. Yang mungkin pada kesempatan ini PSBB itu mungkin diperpanjang ya kan, terus-terusan diperpanjang. Yang tadinya minggu depan itu kita sudah mulai masuk lagi, efektif lagi pembelajaran, ternyata muncul lagi edaran-edaran baru dari pemerintah. Ternyata ya PJJ mungkin ada kemungkinan itu akan diperpanjang ya, akan dilaksanakan dengan ataupun akan diperpanjang juga. Baik, semoga pada kesempatan ini Bapak Ibu guru hebat semuanya dalam keadaan sehat walafiat setelah
Lebaran Idul Fitri kemarin. Mungkin dari kami ataupun dari saya di sini mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin dari para alumni Visitipet 6 kemarin ya. Baik, selawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad SAW yang kita nanti syafaatnya di yaumi hadza ila yaumil qiyamah. Amin. Baik, Bapak Ibu guru hebat yang berbahagia, di sini saya selaku moderator akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, ya, yang nanti pembukaan oleh saya sendiri mungkin di sini ya dibuka. Terus yang keduanya sambutan dari Bapak Kepala MTS Rahmah. Yang ketiga paparan materi satu dari Bapak Darpan MPD, yang keduanya dari Ibu Dewi ya, yang keduanya dari Pak Anggi atau Ibu, yang keduanya itu dari Ibu Dewi ya. Yang ketiga dari Pak Anggi, yang keenamnya yaitu tanya jawab ya. Yang selanjutnya itu penutup. Baik, Bapak Ibu guru hebat yang berbahagia, memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita bacakan, mari kita buka acara ini dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim, dengan harapan mudah-mudahan acara pagi hari ini bisa berjalan lancar dan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin, amin. Baik, untuk acara selanjutnya sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, Bapak Dr. Anas Arifin ini, waktu dan tempat saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Bapak dan Ibu yang saya hormati, terutama Bapak dan Ibu pemateri, saya ucapkan terima kasih kepada semua atas terselenggaranya kegiatan pelatihan online ini yang sangat bermanfaat bagi kita semua sebagai guru-guru di abad milenial ini, yang tidak terlepas dari penggunaan media-media elektronik, termasuk juga media-media yang berbasis internet yang sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran pada saat ini dan juga di masa-masa yang akan datang. Sebelumnya, dalam kesempatan yang berbahagia ini, tidak ada salahnya saya mengucapkan minal aidin wal faizin, qabalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum, bagi semua peserta pelatihan dan juga bagi para pemateri. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini pelatihan berbasis online dilanjutkan setelah beberapa waktu yang lalu guru-guru di Madrasah Tsanawiyah Ar-Rahmah mengikuti pelatihan online, apakah itu berkaitan dengan Google Form atau juga materi-materi yang lainnya. Dan kompetensi yang harus dimiliki oleh bapak-bapak dan ibu guru pada
pembelajaran di masa yang akan datang itu begitu banyaknya. Dan alhamdulillah pada kesempatan ini guru-guru Madrasah Sanawiyah Ar-Rahmah difasilitasi untuk mengikuti kegiatan pelatihan yang berbasis online dengan materi-materi yang tidak begitu kalah pentingnya dari materi yang pernah diikuti sebelumnya. Untuk saat ini tidak salah ada materi tentang kemudian classroom dan juga pembuatan modul di mana untuk menyikapi pembelajaran pada saat ini yang diselenggarakan di masing-masing rumah dan juga guru-guru senantiasa untuk memberikan pelayanan bagi para peserta didik bagaimanapun juga bentuknya. Oleh karena itu, karena basis dari siswa-siswi Madrasah Sanawiyah Ar-Rahmah tidak semua memiliki Android ataupun juga laptop, sehingga untuk mengatasi siswa-siswi yang punya keterbatasan dalam masalah teknologi ini difasilitasi oleh madrasah dengan pembuatan modul. Dan alhamdulillah di Madrasah Sanawiyah Ar-Rahmah ada rekan kita yang kemarin tesisnya itu menyelidiki atau mengadakan pelatihan dan juga penelitian dan juga ada produknya tentang bagaimana pembuatan modul dari sebuah mata pelajaran. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini materi yang akan diikuti oleh Bapak dan Ibu termasuk juga tentang cara pembuatan modul. Harapannya, karena memang ini sudah disampaikan sebelumnya, terutama mengenai pembuatan modul ini, Bapak dan Ibu semakin tercerahkan dan juga yang selama ini dibuat, modul yang dibuat itu akan lebih lengkap lagi dan dalam waktu yang tidak lama itu akan diperbanyak modul ini dan diberikan ke siswa. Kemudian juga berkenaan dengan akhir semester, di mana untuk PSBB ini dilanjutkan, jadi belum berakhir. Kemudian juga kalau memang PSBB ini belum berakhir, berarti tidak ada kegiatan penilaian akhir tahun. Nah, untuk mengenai penilaian akhir tahun ini, saya yakin bahwa mengetahui karakter masing-masing siswa dan juga bisa memberikan penilaian yang lebih objektif dari kemampuan para peserta didik. Namun demikian, bahwa mereka berhak untuk mendapatkan pengetahuan dari masing-masing mata pelajaran. Oleh karena itu, meskipun PAT tidak dilaksanakan, kemudian dengan berbekal modul yang dibuat nanti oleh Bapak dan Ibu, tetap siswa terlayani dalam masalah memiliki pengetahuannya meskipun tidak langsung berhadapan dengan Bapak dan Ibu gurunya. Tetapi dengan ada modul ini diharapkan siswa mendapatkan pengetahuan dari masing-masing mata pelajaran, karena dengan penjelasan dari modul
demikian juga ditambah dengan latihan, kemudian juga dicantumkan nanti sebagai kelengkapan dari materi tersebut website-website yang bisa dijadikan rujukan dari masing-masing materi. Saya harap dari pelaksanaan kegiatan pelatihan online ini kita semua tercerahkan dan juga keterbatasan ini di balik pandemi ini kita ambil hikmah bahwa kita semakin dituntut untuk lebih menguasai lagi teknologi yang dibutuhkan pada masa yang sekarang ini. Akhir kata, saya ucapkan selamat mengikuti pelatihan online ini. Semoga semakin tercerahkan dan juga bermanfaat bagi kita semua. Demikian yang bisa disampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Bapak Kepala Sekolah MTS Ar-Rahman yang sudah memberikan paparannya, sambutannya mengenai acara kali ini, ya, di mana beliau memberikan sambutan ataupun misalnya memberikan informasi mengenai pembelajaran pada saat sekarang mungkin bisa diperpanjang juga tergantung misalnya kondisi pandemi pada saat sekarang, dikarenakan mungkin pandemi sekarang itu tidak kadang sulit lah diprediksi gitu kan, sulit diprediksi apa hari ini misalnya selesai ataupun misalnya minggu depan ataupun 14 hari ke depan itu bisa selesai atau tidak itu belum bisa diprediksi. Kemarin saja bahwa Kabupaten Garut itu sudah merupakan sebuah zonasi biru, toh ternyata hari kemarin muncul ataupun yang terkena dampak COVID ataupun misalnya yang positif itu di Selawi ada 3 orang, ya, dan di Banjarwangi ODP 1 orang. Itu kan menjadi bahwa Kabupaten Garut sekarang bukan zona biru lagi, gitu kan, malahan menjadi kuning ataupun bisa juga menjadi merah lah, gitu kan. Nah, apalagi sedangkan pembelajaran untuk para siswa itu harus tetap berjalan, harus tetap misalnya memberikan haknya kepada siswa-siswi kita, ya, hak mereka untuk mendapatkan pembelajaran itu tetap harus dilaksanakan oleh Bapak Ibu guru semuanya, ya. Mungkin barusan diinformasikan oleh Bapak Dr. Anas Pipin Hipni selaku Kepala Madrasah MTS Ar-Rahmah, ya. Baik, untuk selanjutnya itu materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Bapak Darpan MPD, ya, Bapak Darpan. Bapak Darpan ini lahir 4 Mei 1970 di Cibuaya, ya, Karawang. Beliau adalah asli Karawang. Ya. Beliau lulusan dari jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Sunda IKIP Bandung. Kalau sekarang itu UPI, ya, tahun 1993. Di tahun 2005 menjadi guru di SMPN 1 Pakenyeng, Garut. Tahun 1998 menjadi guru di SMAN 1 Garut, dan tahun 2014 diikut sertakan dalam program Continuous Professional Development Training Management for Teacher and Master of West Java in Adelaide, South Australia, ya, di Australia, yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dan Pemerintahan Australia Selatan. Beliau menempuh manajemen for teacher headmasternya yang di
diselenggarakan oleh Dinas Provinsi Jawa Barat ya dan pemerintahan Australia. Ya. Beliau juga menulis cerpen puisi dan naskah drama dalam bahasa Sunda tahun 99. Ya. Tahun 1999 dianugerahi hadiah serta Ranseg ya. Tahun 2009 dianugerahi hadiah Asapa Mekas ya. Tahun 2015 juga beliau mendapat Popo Iskandar Writing Award. Ya. Lalu Pak Darpan ini juga menerbitkan beberapa buku ya yang sudah diterbitkan, ya, membuat tulisan ya dalam bukunya yang sudah diterbitkan yaitu Goong Siluman tahun 1993, yang keduanya Nuharayang Dihargaan tahun 1999, selanjutnya judulnya itu Rusiah Kaupat Welas ya tahun 2008 dan Seputar Garut tahun 2007. Ya. Terus Nala tahun 2017. Judul buku yang selanjutnya yaitu Enteng Ajaib dan Lawang Kabuyutan tahun 2018 kemarin. Ya. Dan yang terbaru mungkin buku yang dirilis oleh Bapak Darpan ini di tahun 2019 yaitu judulnya Diajar Nulis jeung Maca Aksara Sunda. Itu dibuat oleh Bapak Darpan ya. Mungkin nanti untuk buku-bukunya bisa kontak langsung ke Pak Darpan atau bisa didapatkan di toko buku terdekat ya, mungkin seperti itu. Baik, untuk itu CV dari Bapak Darpan ya, kontribusi dari Bapak Darpan. Beliau sangat orang yang langka juga ya, orang-orang yang sangat luar biasa lah gitu, dengan pengalamannya sangat luar biasa, pengalaman dalam menulis juga sangat luar biasa ya. Baik, supaya tidak melor waktu, untuk waktu pemberian materi yang berjudul materi sekarang Pak Darpan itu materinya tentang ulangan online di Quizizz ya, cara ataupun teknik membuat ulangan online di aplikasi Quizizz ya, aplikasi di PC ataupun aplikasi yang berbasis Android ya kan secara online. Untuk waktu dan tempat saya persilakan buat Bapak Darpan. Terima kasih Pak Gangan. Nyon kasijin abdi moal tiasa ngalajengkeun mangga wilujeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga wilujeng Bapak. Turun Pak. Pak Gangan. Turnuhun Bapak, turnuhun. Kadangu suanten abdi. Kakuping Pak, mangga. Maaf. Atur nuhun ka Pak Gangan anu parantos masihan kesempatan kasim kuring kanggo cumarios ti payun nyanggakeun boboran siam minal aidin wal faidin. Nuhunkeun siapuntenna samudaya kalepatan ti lahir teu makaning batin. Mingah tiasa diulem kana pikon dinten ayeuna ku wargi-wargi sareng rerencangan guru ti MTS Ar-Rahmah nya. Ar-Rahmah mohan. Nu dipihormat Bapak Kepala Pak Ipin anu hanjakal pisan teu tiasa ngiringan kana satrasna kanggo ngaruung mungpulung sareng urang dina ieu pikon. Oge anu dipihormat ka Ibu Dewi anu tos ngulem sim kuring kana ieu pikon, ka Pak Gangan minangka moderator oge ka Pak Ana minangka host, teu langkung ka guru-guru MTS Sanawiyah Al Munawwar nawa Ibu Ar-Rahmah nya, Ar-Rahmah mohan. Ya teh bag Ar-Rahmah Pak. Mohan. Apunten sim kuring sok Ar-Rahmah balelo. mohon. Mohan. Tos di tepangan atanapi dihubungi ku Ibu Dewi sim kuring
suhunkeun kanggo medar perkawis materi kuisis. Insyaallah bade dicobian engke di pedar. Namun hapunten sate acana sim kuring mah sakadar penikmat aplikasi gitu teh. Pengguna lah user sanes jalmi anu terang karena unak-anik na teknologi aplikasi komputer. Benten sareng Pak Ana, benten sareng Pak Anggi upamina anu leukeun sareng tekun pisan ngurupi-rupi aplikasi tasim kuring ukur penikmat gitu. Penikmat pengguna janten kayak anu didugikeun teh pengalaman-pengalaman salami ngagunakeun eta aplikasi. Utamina aplikasi kuisis anu sok biasa dianggo kanggo ulangan online di sekolah. Bade dibagikeun heula konten geus kedap. Katinggal kusadayana aya Pak aya. Iya. mohon. Aya. Ibu Bapak anu kuring dihormat dipayun panginten bade ngadadarkeun heula naon ari aplikasi teras kumaha cara-carana urang ngagunakeun ieu aplikasi. Eta anu bagian kahiji, bagian kaduana engke urang cobian praktek langsung dina dina internet kumaha ngagunakeun aplikasi kuisi secara online. Anu kahiji panginten ngadadarkeun heula ieu teh nganggo bahasa Sunda, nganggo bahasa Indonesia. Bilih parameng ke nganggo bahasa Indonesia panginten supados rada netral gitu. Ya, aplikasi kuisis salaresna ieu teh henteu aneh kanggo guru-guru anu biasa ngagunakeun pembelajaran online. Ieu teh aplikasi anu basisna game anu tiasa ku urang dimangpaatkeun kanggo ulangan-ulangan formatif atau harian lah di sekolah. Saupami tadi Bapak Kepala Sekolah ngadugikeun yen guru-guru di Ar-Rahmah parantos diajar Google Form, eta oge sami salaresna mah aplikasi anu tiasa dimangpaatkeun kanggo assessment atau napi penilaian. Kuisis mah langkung salaresna langkung atraktif kumargi basisna game. Ya da di tujuanana oge saur kuisisna nyalira ya teh dibuat dengan harapan dapat memberikan kegembiraan kepada siswa di setiap jenjang. Di setiap jenjang teh upami urang mukaan soal-soal anu aya dina kuisis eta teh aya nu tingawitan PAUD, TK, dugi ka perguruan tinggi. Ya urang tiasa milih di dinya. Kaunggulanana ieu aplikasi teh atanapi ieu kuis teh muncul di layar masing-masing siswa. Enten henteu kedah naon teh riung mungpulung sapertos dina kaayaan seperti ya dalam keadaan sekarang ketika kita mengalami sebuah pandemi COVID-19 yang harus belajar secara daring atau jarak jauh. Nah, aplikasi kuisis ini sangat mungkin digunakan oleh guru untuk melaksanakan penilaian online. Kemudian keunggulan yang kedua dapat dimainkan oleh siswa menggunakan berbagai jenis gadget, mau pakai laptop, mau pakai HP, mau pakai tablet misalnya, itu bisa dilakukan. Kemudian membuat ribuan kuis yang dapat diakses oleh siapa saja. Nah, jika Ibu misalkan guru PAI, Ibu tinggal cari saja bahan-bahan ulangan PAI di kuisis. Karena kalau saya lihat sekarang, itu kontennya bukan saja dalam bahasa Inggris, tetapi dalam bahasa Indonesia juga sudah banyak. Apalagi kuisis selama masa pandemi ini juga memberikan kesempatan kepada kita untuk mempelajari soal-soal yang berkaitan dengan pandemi dan juga soal-soal yang berkaitan dengan sebuah kurikulum di daerah tertentu. Nah, jadi baik itu guru agama, guru bahasa Indonesia, guru
PJOK misalkan bisa menggunakan Quizzes dan tidak usah membuat soal karena Quizzes sendiri sebenarnya sudah menyediakan berbagai kuis, bahkan jumlahnya mungkin ribuan atau jutaan. Tapi umumnya memang dalam bahasa asing, dalam bahasa Inggris. Tetapi itu juga sebenarnya bisa dimodifikasi oleh kita untuk diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kemudian keunggulan yang keempat, Quizzes itu menyediakan fitur quiz editor. Artinya kita sendiri bisa membuat soal di sana karena dalam fitur ini kita pengguna bisa menjadi editor sekaligus menjadi editor. Jadi kalau misalkan soal-soal yang kita inginkan tidak bisa ditemukan di Quizzes, kita bisa membuat soal sendiri dan membuat soal pilihan ganda, misalkan soal esai dan lain sebagainya. Nah, kemarin-kemarin Quizzes tidak menyediakan soal esai, hanya pilihan ganda, tetapi belakangan selama masa pandemi ini ada beberapa pilihan soal yang bisa dibuat oleh guru, bukan hanya pilihan ganda. Itu tentang Quizzes dan keunggulannya. Nah, ini kalau kita mau menggunakan aplikasi ini, tinggal datang saja ke situs quizzes.com. Cara mengejanya Quizzes, jadi Q U I Z I Z Z, Z-nya 2 di belakang .com. Tinggal diketik saja nanti di komputer ibu masing-masing dan tampilannya seperti ini. Ini dalam bahasa Inggris, tapi nanti kita coba dalam bahasa Indonesia. Pertanyaan pertama yang muncul di halaman pertama kuis ada what will you teach today? Apa yang Anda akan ajarkan hari ini? Nanti di sini ada berbagai soal, ada matematika, ada sains, ada sosial dan lain sebagainya yang dapat Ibu pilih kalau misalkan soal-soal itu sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Tetapi kalau nanti ada soal yang mau kita buat, kita tinggal buat sendiri saja di sana, karena ada tadi fitur quiz editor. Nah, bagi yang pertama menggunakan aplikasi ini, Quizzes biasanya meminta untuk login. Jadi kita harus daftar dulu lah, atau register, harus registrasi dulu. Nanti ibu bapak tinggal ikuti saja. Sekarang itu sangat mudah aplikasi untuk kita untuk menggunakan sebuah aplikasi. Biasanya tinggal sediakan email atau kalau kita sudah punya akun di Google, tinggal gunakan akun itu untuk login ke aplikasi-aplikasi tertentu. Nah, Quizzes juga demikian. Kita harus daftar dulu, ikuti petunjuk-petunjuknya, nanti tinggal login. Nah, tampilan awalnya seperti ini, Ibu Bapak, guru hebat. Jadi, kalau kita sudah login, nanti kita dapat membuat quiz baru, tinggal klik ini, create a new quiz. Kalau kita mau menemukan sebuah quiz, misalkan kan Quizzes sudah menyediakan berbagai quiz. Kita misalkan ingin mencari quiz atau napi ulangan agama, ya tinggal di ini saja, tinggal dicari di sini find a quiz, klik misalkan PAI, mungkin di situ nanti akan muncul soal-soal agama. Atau kita mau bergabung dengan sebuah quiz, misalkan ada teman kita yang sudah punya soal-soal quizzes, kita mau gabung, itu bisa di join a game atau bergabung dengan sebuah game, dengan sebuah quiz. Nah, siswa kita juga nanti kalau kita sudah membuat quiz untuk ulangan, nanti siswa tinggal dipilih saja untuk join a game, bergabung dalam sebuah game. Itu tampilan awalnya. Nah, kalau kita tidak menemukan soal quiz di Quizzes yang cocok atau tidak cocok dengan karakter siswa kita, atau misalkan materinya tesergeh lantaran anu ditanyakan dina Quizzes mah kamana mendi, misalkan kita khusus ingin membuat sendiri. Nah, kita tinggal create a quiz, tampilannya seperti ini.
Jadi tulis judul ulangannya apa di sini. Kalau kita mau menggunakan gambar, tinggal di-upload gambarnya di sini. Dan Quizizz juga menyediakan pilihan bahasa karena kita ada di Indonesia, tinggal pilih bahasa Indonesia. Kemudian nanti koreksi Pak Gangan ya kalau saya terlalu cepat atau nanti kalau ada yang tidak mengerti kita bisa diskusikan. Nah, ini juga masih tampilan kalau kita membuat kuis yang baru. Setelah kita mendesain apa judul ulangannya, apa mata pelajarannya atau subjeknya, kemudian pilihan bahasanya, kita tinggal create a new question, membuat sebuah pertanyaan baru. Tinggal klik nanti, nah formatnya seperti ini. Tulis kalimat soalnya di sini, tulis opsi jawabannya kalau itu adalah soal yang berbentuk pilihan ganda. Kemudian klik ikon untuk mengupload gambar jika kita mau nanti membuat soal dengan gambar misalkan. Kemudian kalau kita guru matematik atau guru sains biasanya ada rumus, tinggal klik equation itu untuk mengetik formulasi sebuah kalimat formulasi equation. Misalkan kalau matematika bagaimana cara membuat simbol akar atau simbol persamaan dan lain sebagainya. Kemudian juga bisa mengatur waktunya. Di sini ada aplikasi timer. Misalkan anak karena ini susah soalnya, harus dirada lilakeun, bisa diketik misalkan 1 menit bisa. Tapi ya soalnya babari tinggal diketik 30 menit misalnya atau 20 detik ya 30 menit. Punten 30 menit pas setengah jam atau 30 detik misalnya atau 10 detik kalau soalnya itu dianggap mudah. Dan setelah kita membuat soal tinggal save saja. Nanti Quizizz akan menyimpan sendiri apa yang kita lakukan. Kemudian nah Quizizz juga menampilkan kalau nanti kita bertujuan kuis ini akan dibagikan atau di-share kepada siswa, dan di siswanya seperti ini. Karena saya guru bahasa Sunda, maaf ini soalnya misalkan dalam bahasa Sunda, mana puisi anu ditulis pakai patokan kuku. Nah, ini adalah tampilan kalau nanti HP. Jadi sangat naon teh ngogok tetenjoan kicing karena muncul di HP itu seperti warna-warni dikarasepeun lah. Kertas molototan soal tertulis di kertas ulangan yang bisa jadi bagi anak sangat menjemukan dan membosankan. Tetapi kalau kita menggunakan Quizizz tampilan soalnya seperti. Nah, kita juga bisa menggunakan gambar baik dalam soal maupun jawaban. Sekali lagi karena saya guru bahasa Sunda, misalkan di sini ada contoh soal wadrita nusok dipakai ku juru pantun di nama carita pantunnya eta aya gambar bonang, gambar goong, aya gambar suling, aya gambar kecapi dan itu kita bisa buat tetapi sebelumnya memang harus disediakan konten-konten digitalnya. Misalkan kalau gambar ya, disediakan dulu image-nya, nanti kalau kita membuat soal di Quizizz tinggal diupload saja. Kemudian kalau sudah soal selesai, misalkan kita butuh 10 soal untuk sebuah ulangan, ya tinggal di save, sudah save, finish quiz. Quiz selesai. Dan jika kuis selesai nanti tinggal digunakan kepada anak. Misalkan bisa melalui live game untuk memainkan kuis secara live atau online. Nah, ini biasanya digunakan oleh guru di dalam kelas atau secara tatap muka. Karena jika kita menggunakan live game, itu nanti guru sebagai host akan menampilkan progres di layar komputer kita,
di layar guru, itu mana anak yang sudah mengisi 2 soal, mana anak yang baru mengisi soal, apakah soalnya dijawab benar atau tidak, itu akan nanti tampil di dalam live game. Tetapi misalkan dalam situasi sekarang di mana anak tidak bisa datang ke sekolah atau tidak bisa bertatap dengan guru secara langsung di kelas, itu bisa menggunakan PR atau homework. Nah, dalam format ini guru bisa mendesain anak harus mengerjakannya berapa jam, hari apa. Kemudian kalau perlu ada format waktunya, misalkan ngarah barudak teu nariron ka itu ka ieu, di format saja waktunya misalkan 10 menit. 10 menit harus selesai. Nah, kalau didesain seperti itu nanti tidak ada waktu bagi anak untuk bersantai-santai mencari jawaban di buku atau bertanya kepada temannya karena didesain dengan secara singkat. Ibu bapak juga bisa mencek dulu ini nanti tampilan soalnya bagaimana dengan cara mengklik solo game atau untuk menguji coba tampilan kuis di sini. Nanti kita coba di online. Ini pendahuluan saja. Nah, itu Bapak Ibu cara kita menggunakan kuisis jika kita ingin membuat soal yang baru. Tapi kalau soalnya sudah terdapat atau sudah Tiara. Ah, Tiara. Hotspot belum Tiara, nu Tiara. Pak Darpan suantana saya, Pak Darpan. Halo, Pak Darpan. Pak Darpan, ternyata low bandwidth itu deh. Oh ya. Low bandwidth. Ada tanda kuning ya. Ngemutan deui ka Bapak Ibu sadayana panginten waktos pemberian materi harap di mute Bapak Ibunya janten suanten materi tidak terpotong gitu. Ya. Halo Pak Darpan. Halo. Ya, Oke, biasa diulang lagi Pak Darpan, nembe suarana hilang Pak Darpan. mangga dikawetan deui Pak Darpan. Pak Darpan? Halo Pak. Low connection. Pak Darpan masih delay ya? Masih delay Pak. Kangge Bapak Ibu anu halo? Kangge Bapak Ibu anu dulu aja dulu. iya, siap. Kangge Bapak Ibu anu bade absen sakedap deui ku saya bade di share kangge presensina anu ngangge HP oge biasa sambil ngantosan absen janten si Webex-na teu kedah di close gitu. Halo Pak Darpan, kumaha Pak Darpan? Mangga Bapak Ibu sambil ngantosan Pak Darpan link kangge presensi tos di share. Teras ieu oge di upload ke YouTube Bapak Ibu sadayana janten bilih aya anu hilang jelas atau rapi kumaha gitu. Oke, insyaallah ke Bu Dewi link YouTube-na bade di share ka Bapak Ibu sadaya. Halo Pak Darpan. Masih delay kayak. Iya, hilang sinyal. Teras bilih Bapak Ibu sadayana aya nu bade asalkeun
aya masalah pembuatan soal kuisis, biasa Kak Bu Dewi atau Kak Abi biasa, Kak Anggi biasa berbagi. Nah, oke, insya Allah ulang berbagi cara pembuatan soal. Nah, mangga panjenengan kumaha panjenengan ya? Mohon panginten kumahnya. Padarparan namanya tos di konteks namun tacan nyatu ge pengen terus Mangga dilihat siap. terus panginten. Namun Ya, tacan yang aya. sekali deui Bapak Ibu presensi terus di-share. Sambil ini Nah, ada bincang-bincang tentang kuisis Pak Ana. Oke. Hmm. Untuk kuisnya sebenarnya mah kalau misalkan Bapak Ibu ada yang soalnya tidak berupa gambar itu bisa input soal pakai HP pun bisa. Tinggal gampang diketik di HP atau misalkan Bapak Ibu yang kurang jaringan internetnya terbatas, nah Bapak Ibu bisa mendownload template Excel-nya itu di Quizzes. Jadi soalnya diketik secara offline, nanti tinggal diupload oleh operator gitu. Nah, jadi mentepat mah kita pangan kan ya, biasanya pangannya. Iya, laras. Biasa misalnya secara mandiri membuatan soal ataupun biasa misalnya dikirim ke operator dan nanti diupload ke operator seperti itu untuk pembuatan soal. Terkait mungkin oleh operator itu dihubungkan dengan masalah-masalah seperti waktu, dia pengaturan waktu, pengaturan sesi, biasanya seperti itu oleh operator diaturnya. Nah, kalau di pengalaman saya di sekolah di sini gitu kan dalam pembuatan kuisis itu biasanya dibuat oleh satu akun. Misalnya pakai akun satu sekolah lah, akun sekolah. Satu akun, guru-guru bisa mengakses akun tersebut ya. Jadi bukan di akun gurunya masing-masing. Kalau untuk penyelenggaraan PTS ataupun PAS atau dan yang lainnya yang formal yang diselenggarakan oleh sekolah, terkecuali ulangan harian. Kalau ulangan harian biasanya itu digunakan atau menggunakan akun pribadi, akun gurunya masing-masing dan bisa diolah oleh gurunya masing-masing. Itu mungkin Pak Ana. Iya, sambil nunggu Pak Darpan kayaknya ini jaringannya terputus. Sambil nunggu Pak Darpan mungkin saya akan sambil berbagi saja, saya juga dengan saya sambil menunggu. Nanti kalau Pak Darpan sudah join, kita bisa gabung lagi dengan Pak Darpan. Ya. Nah ini Quizzes versi saya, kebetulan saya juga menggunakan Quizzes. Ini kalau tampilan PC seperti ini Bapak Ibu, ya enak. Quizzes itu enaknya juga kita bisa ngambil soal-soal yang udah ada Bapak Ibu. Ambil soal yang sudah ada di sini kita bisa cari. Nah, jadi kita bisa buat soal barunya itu menggunakan create new quiz di sini. Ya. Sebenarnya kalau Bapak Ibu ada yang pakai PC itu di sebelah tabnya itu bisa sambil mengikuti. Gitu. Ini create new quiz, jadi nanti akan muncul di sini. Nah ini create new quiz seperti ini. Nah ini pemberian nama kuisnya. Nah nama kuisnya misalkan PAT ya, PAT PAT ikat mungkin seperti itu. Nah ini temanya kita di sini tentang TIK, bisa ambil tentang komputer di sini. Ya nanti ini kenapa temanya ini perlu dimasukkan karena nanti untuk searching orang lain mungkin kalau ada yang pengen butuh soal-soal kita bisa di search di sini berdasarkan tema ini. Nah kalau sudah ini Bapak Ibu bisa klik next. Nah di sini ada tampilannya nih Bapak Ibu semuanya. Ini tampilannya untuk membuat soalnya. Jadi kita diberikan 5 pilihan soal. Yang pertama ada multiple choice. Nah multiple choice ini pilihan tapi hanya satu jawaban yang benar. Halo? Tapi hanya satu jawaban yang benar. Pak Darpan? Darpan? Alhamdulillah. Pak Darpan? Kayak problem ya audio. Siap. Wabi di share deh Pak Darpan ya di Nembe kemana no teh? nembe teh anu tampilan HP teh apa Darpan?
tampilan HP. Ya, Nah, aduh, hapunten. Tampilan HP. Cacanya. anu tata acana nu luhurna 13. Tah iya. Di 12 ya. itu pada depan. Diulang deui. Tah gitu. Mangga Bapak Ibu sadayana hadir deui kita simak paparan di Padarpan. Mangga Padarpan. Ya, hapunten. Aduh, teknologi ya. Kendala Ibu, teknis. Bapak, eh, eh, seperti tadi dikatakan bahwa anak dapat mengakses kuisis melalui HP, tetapi kalau sebelum kita menggunakan kuisis di HP masing-masing siswa sebaiknya disarankan atau disuruh untuk menginstal aplikasi kuisis. Biasanya kalau berbasis Android di Play Store atau di App Store atau di Google Play, tinggal disuruh saja nanti anak untuk mengakses aplikasi kuisis dan tinggal diinstal. Nanti muncul kodenya seperti ini kalau sudah terinstall. Nanti kalau diklik, nanti tampilannya seperti ini. Memang ada beberapa pertanyaan sebelumnya. Misalnya saja, apakah Anda sebagai guru atau sebagai siswa? Nah, kalau siswa kita nanti disuruh untuk menginstal aplikasi ini sebagai siswa. Nanti tampilannya seperti ini. Ada enter game code, tinggal dimasukkan dan proses. Nah, dari mana kan game code atau kode game itu agar tersambung dengan siswa? Nah, kalau kita nanti kalau di live game atau dibuat PR itu kuisis akan dengan sendirinya memproses kuis itu dan memunculkan game code atau kode game. Nah, kode game inilah yang nanti akan kita share kepada anak melalui WA atau melalui Google Classroom. Pak Anggi akan membahas dan kode ini tinggal dimasukkan ke HP anak di sini, tinggal proses dan nanti akan muncul pertanyaan-pertanyaan kuisis di HP anak. Nah, ini tampilan di mana kalau kita menggunakan live game, nanti guru akan melihat progres seperti ini. Ini yang hijau adalah pertanyaan anak yang menjawab benar, yang merah pertanyaan anak menjawab salah, juga akan nanti ditampilkan berapa soal yang sudah dijawab anak, dan seterusnya. Juga nanti karena ini berbasis game, kuisis akan dengan sendirinya meranking siapa anak yang sudah cepat menjawab, berapa skornya. Biasanya yang skornya tertinggi nanti akan muncul paling atas, siapa saja anak yang belum menjawab soal, dan progresnya akan tampil seperti ini. Dan keuntungan dari kalau kita menggunakan kuisis ini adalah kita dapat melihat highlight kuis atau hasil kuis secara keseluruhan. Nanti akan terlihat mana soal yang susah untuk dijawab anak. Karena presentasinya hanya misalkan dijawab oleh anak sebanyak 5%. Mana soal yang mudah bagi anak. Kemudian kita juga dapat mengambil hasil kuis ini dengan mendownload hasilnya melalui download result. Dan itu kita tidak usah repot-repot meriksa, kita tidak usah repot-repot mengkoleksikan atau mengumpulkan ulangan. Semuanya sudah dikelola secara online oleh kuisis. Ya, itu saja rupanya yang ingin saya sampaikan. Nah, sekarang kita coba untuk praktek ya, untuk praktek secara online. Kita coba nanti mengunjungi
Sebentar. Sebentar, Ibu, Bapak. Nah, saya sudah tersambung dengan internet. Ibu, Bapak, kalau kita mau masuk ke aplikasi Quizzes, kita tinggal mengetik di sini http atau www.quizzes.com. Nah, tampilannya seperti ini. Ini dalam bahasa Indonesia sudah saya set bahasanya dalam bahasa Indonesia agar lebih mudah dipahami. Sekedap. Karena saya sudah punya akun, maka saya bisa langsung masuk. Kalau Ibu Bapak seperti tadi saya jelaskan, baru pertama masuk ke Quizzes, Ibu Bapak harus sign up atau daftar. Seperti tadi harus mengisi dulu formulir lah. Seperti kita masuk Facebook, masuk Google Form, itu harus sign up dulu atau daftar dulu. Tapi karena saya sudah daftar, sudah memiliki akun Quizzes, maka tampilannya seperti ini. Nah, saya mau menerangkan tadi cara membuat kuis yang baru. Karena misalkan apa yang disediakan oleh Quizzes tidak cocok dengan karakter siswa kita atau tidak sesuai dengan apa yang kita ajarkan. Nah, kalau ini kan sudah ada nih matematika, seni bahasa Inggris dan bahasa seni bahasa Inggris, mungkin bukan seni bahasa Inggris ya, sastra Inggris ini dan bahasa, kemudian ayat ilmu sosial, bahasa dunia dan lain sebagainya, pengetahuan alam. Nanti tinggal cari saja kalau memang itu cocok. Tetapi kalau kita mau membuat kuis sendiri, ya tinggal ini klik buat kuis baru. Nah, tampilannya seperti ini, buat kuis. Berikan nama kuis. Nah, Ibu Bapak di sini tinggal nanti sambil praktek kalau bisa, tinggal mengetik mau ulangan apa gitu. Kalau saya pilih misalkan ulangan bahasa Indonesia. Quizzes akan bertanya lagi, apa subjeknya? Karena ini bahasa Indonesia, maka subjeknya bisa bahasa misalkan. Misalnya bahasa dunia. Atau apa ya? Kalau Ibu pendidikan agama, misalnya pelajaran agama. Kalau Ibu guru bahasa guru IPS, tinggal ilmu sosial. Atau seni budaya, tinggal seni dan lain sebagainya. Karena ini bahasa, maka saya akan mengklik bahasa dunia. Ya, selanjutnya, nah, seperti tadi diterangkan oleh Pak Gangan, sekarang di Quizzes itu ada pilihan jenis soal atau jenis kuis. Kalau kemarin-kemarin cuma pilihan ganda, tapi sekarang ada kotak centang. Kalau Ibu Bapak ingin membuat soal untuk menguji pengetahuan anak tentang berbagai hal. Nanti kita praktekkan. Nah, ini ada fitur baru, isi bagian yang kosong atau melengkapi kalimat atau esai pondok, esai pendek. Misalkan upami dina bahasa Sunda mah lemesna irung nyaeta
titik-titik. Nah, di dalam kuisis sekarang bisa dengan soal seperti itu. Kemudian ada pemilihan. Ini ada apa? Seperti pilihan ganda, tetapi soal yang dipilih anak itu bisa satu. Kemudian terbuka dan berakhir. Nah, ini tampaknya kalau saya pelajari, ini untuk esai-esai panjang yang dalam kuisis itu dinilainya bukan konten atau hasil jawaban anak, tetapi kecepatan anak dalam menjawab soal itu. Misalkan pertanyaannya, coba tuliskan paragraf pertama Undang-Undang Dasar. Nah, ini bisa menggunakan fitur terbuka dan berakhir. Nanti akan terlihat siapa anak yang paling cepat menjawab, dan dialah yang paling besar skornya. Untuk sederhananya, kita pilih pilihan ganda dulu, Bu ya. Ibu Bapak, misalnya tinggal klik di sini. Nah, tampilannya ini. Ini adalah format untuk kita membuat soal, dan ini adalah tampilannya nanti di layar smartphone atau dalam HP. Karena saya tadi sudah memilih subjek bahasa Indonesia, ini saya sebenarnya saja, karena saya bukan guru bahasa Indonesia, jadi dalam membuat soal mungkin nanti sembarangan saja, bisa dikoreksi bahasa Indonesia kalau ada di sini. Misalkan arti dari peribahasa pungguk merindukan bulan yaitu oh ya, saya lupa tadi menjelaskan, sebenarnya ada kuis yang sangat mirip dengan kuisis, yaitu Kahoot. Ibu Bapak mungkin sudah mendengar soal Kahoot. Saya belum membuka lagi Kahoot, sudah lama. Mungkin juga Kahoot ada progres atau ada perkembangan lain di Kahoot. Tetapi kalau kita bandingkan antara Kahoot dengan Quizizz, Kahoot itu karakternya terbatas, cuma 45 karakter misalnya. Jadi kita tidak leluasa dalam membuat soal. Tetapi dalam Quizizz itu tidak terbatas. Yang dimaksud karakter itu jumlah huruf yang akan kita ketikkan di sini, di soal maupun di jawaban. Nah, dalam Quizizz itu bisa tak terbatas. Dengan demikian, kalau kita mau membuat soal-soal hot, higher order thinking skill, itu sangat memungkinkan di Quizizz atau Google Form lah, yang tidak membatasi karakter. Nah, Quizizz juga mendukung hot karena karakternya tidak dibatasi. Kembali ke sini, misalkan saya membuat soal arti dari peribahasa pungguk merindukan bulan, yaitu jawabannya tinggal di sini. Pekerjaan yang dilakukan dengan benar hasilnya akan baik. Itu jawaban pertama misalnya. Kemudian merindukan sesuatu atau mengharapkan sesuatu yang mustahil didapat. Misalnya, itu jawaban kedua. Karena ini SMP mungkin cukup 4 Ibu Bapak ya. Kemudian kita harus bekerja keras. Atau opsi terakhir misalkan harus hormat taat pada orang tua. Nah, kita sebagai guru nih, bukan sebagai siswa, karena kita sebagai guru sedang membuat soal. Nah, jawabannya kan kalau tidak salah ya, kalau saya kan ini mengharapkan pungguk merindukan bulan itu mengharapkan sesuatu yang mustahil didapat. Gitu. Misalkan Pak Anggi bogoh Kak Syahrini misalnya, contoh ya Mas. Itu sok disebut pungguk merindukan bulan karena Syahrini bogoh nakamana Pak Anggi udang-udang misalnya. Tak.
pada jawaban yang benar, kita tinggal checklist. Kemudian di sini ada tanda kurikulum. Nah, kalau saya pelajari belakangan, kurikulum yang disediakan oleh Quizizz itu kan kurikulum di negara-negara Amerika. Jadi tidak cocok lah buat kita. Jadi abaikan saja ini tanda kurikulum. Kemudian kita atur waktunya. Ini soal mudah atau soal gampang? Kalau soal gampang, bisa didesain dengan cepat timernya. Misalnya 20 detik saja. Tetapi kalau ini kita anggap soal susah, mungkin 2 menit, 3 menit, dan lain sebagainya. Terutama untuk soal-soal matematika misalnya, tidak mungkin kita, atau sangat riskan kita memberikan timer 10 detik saja, karena mungkin anak harus berpikir dulu. Oleh sebab itu, maka di pengaturan waktu itu bisa lebih lama. Nah, di sini Ibu Bapak, itu waktu, di sini ada equation atau tambah rumus matematika. Itu digunakan kalau ibu bapak guru matematika atau guru sains. Misalnya kalau ada rumus fisika, ada rumus kimia, maka bisa menggunakan ini. Tampilannya seperti ini. Nanti ibu bapak sendiri yang mungkin lebih paham tentang hal ini. Tetapi kan guru bahasa mah terkedah lah gitu. Atau ibu bapak mau menggunakan multimedia, bisa gambar, bisa audio, tapi sebelumnya memang harus disediakan. Nah, tinggal di-upload saja nanti, atau tinggal diunduh. Nah, itu untuk soal. Di jawaban pun demikian. Kalau misalkan jawabannya akan berbentuk gambar, nanti kita coba, itu juga bisa. Kalau sudah selesai, tinggal disimpan di sini. Nah, ini tampilannya di HP seperti ini, Ibu Bapak. Jadi ada soalnya, nanti ini jawabannya yang tinggal dipilih oleh anak. Ya, kalau sudah simpan, nah kita memiliki satu soal. Nah, Ibu Bapak, sebelumnya juga saya ingin menyampaikan kalau kita membuat soal satu persatu di sini kan lek-lek juga ya. Lek-lek juga ya. Nah, itu bahasa Indonesia lek-lek deh. Rencet gitulah. Sebelumnya sebenarnya di Quizizz itu ada impor pertanyaan dari lembar data spreadsheet. Jadi sebelumnya kita bisa membuat dulu di Excel lah gitu. Terus disayogikan ke Quizizz, tinggal klik di sini impor dari lembar data. Nah, di sini ada unduh template. Bisa diklik. Dan nanti akan muncul hasil unduhannya. Nah, tampilannya akan seperti ini, Ibu Bapak. Ya punten sim kuring rada ngingsrek. Nah, nanti unduhannya akan seperti ini. Jadi lamun orang hoyong telek-lek nyianan soal dina Quizizz langsung online, bisa tiasa offline selesai ngadamel soal, tinggal ngadamel iya. Nah, misalkan soal nomor hiji, tinggal klik di dia apa arti peribahasa pungguk merindukan bulan. Nah, jenis soalnya naon? Arek checkbox, fill in the blank, open ended, full. Nah, kumargi tadi kurang memultiple pilihan ganda, cekap multiple choice. Jadi tinggal di klik di dia, aya pilihan anak multiple choice, sadayana misalnya. Tapi di soal akhir mah orang hoyong aya essay misalnya. Ya tadi fill in the blank. Nah, ya opsi-opsina orang tiasa ngagunakeun 4 opsi lantaran SMP mah biasanya cekap opsi. Jadi tinggal isian we opsina. Kita harus taat
pada orang tua. Kemudian pada jawaban kedua, mengharapkan sesuatu yang mustahil didapat. Kemudian opsi ketiga, kita harus bekerja keras. Kemudian opsi keempat tadi apa ya? Opsi keempat, misalkan harus berbuat baik pada saudara. Misalnya, ini contoh saja. Empat. Nah, mana yang jawaban benar? Tadi ini ya, mengharapkan sesuatu ini berarti ada di kolom text for option 2. Nah, untuk jawaban yang benarnya, kita tinggal ketik saja di sini 2. Jadi, pada kolom ini kita menuliskan di mana jawaban benar itu terdapat. Kemudian ini waktunya misalkan kita tadi 30 detik, ya tinggal pilih saja 30 detik dan seterusnya. Nah, kalau misalkan ada gambar, tinggal disimpan saja linknya di sini. Nah, begitu Ibu Bapak dan seterusnya, ini bisa kita buat. Nanti kalau sudah selesai, ya tinggal di-upload, ditarik, dan jatuhkan file di sini. Kalau sudah selesai ya, spreadsheet-nya. Kemudian nanti akan ditutup. Nah, itu cara kita membuat soal. Nah, kita sekarang mencoba mempraktikkan membuat soal dengan menggunakan gambar. Misalnya. Masih pilihan ganda. Nah, soalnya misalkan seperti ini. Misalkan sastra Ibu ya. Kita akan mengupload gambar. Misalkan tulisannya gambar di bawah ini adalah potret penyair Indonesia yang terkenal. Beliau adalah titik-titik. Nah, kita misalkan dalam soal ini ingin, sebentar, saya misalkan pilih ingin kepada siswa itu menguji pengetahuannya tentang nama-nama penyair Indonesia. Saya pilih misalkan W.S. Rendra. Nah, ini ada W.S. Rendra. Klik dan muncul W.S. Rendra. Kita pilih gambar yang atraktif misalkan yang ini. Kemudian gambar ini kita save as, simpan misalkan di desktop atau di folder tertentu, terserah Ibu di mana saja, asalkan folder itu mudah diingat. Saya namai filenya misalkan W.S. Rendra. Oke, sudah terupload dan nanti akan muncul di sini. Ini gambarnya, gambar W.S. Rendra. Tadi halo? Halo? Ya, Pak Depan? Masih ini? Masih normal. Kedengaran ya? Kedengaran Ya, kedengaran. ya. Kencang.
Ya. Kita kembali ke sini. Tadi kan kita sudah mengunduh gambarnya, tinggal cari gambarnya tadi di mana kita simpan. Kalau saya tadi disimpan di desktop. Nah, kita tinggal cari saja di mana tadi gambarnya. Nah, ini ada W.S. Rendra, tinggal dibuka. Oke, gambarnya sudah muncul. Nah, nanti tampilannya seperti ini, berarti bukan di bawah ini ya. Yang atas adalah potret penyair Indonesia yang terkenal. Beliau adalah, jawabannya, misalkan Sutarji Kolzum Bahri. Kemudian Hairil Anwar. Kemudian Ayib Rosidi. Jawaban keempat misalkan W.S. Rendra. Karena jawabannya W.S. Rendra, kita centang dulu sebagai jawaban benar, dan kemudian kita atur 45 detik misalkan, kemudian simpan. Nah, sudah ada 2 soal yang kita buat. Nah, sekarang kita balik. Bagaimana kalau menggunakan jawabannya itu gambar? Ya tinggal seperti tadi saja, misalkan pertanyaannya, manakah gambar di bawah ini yang menunjukkan potret Hairil? Nah, maka kita tinggal upload gambar-gambar. Jadi bukan kalimat opsinya itu, tapi gambar-gambar saja. Begitu. Itu cara membuat kita membuat soal dalam kuisis. Gambaran singkatnya seperti itu. Sayang kalau kita tatap muka, mungkin bisa langsung praktek Ibu Bapak menggunakan kuisis ini. Tapi karena kita dalam situasi seperti ini, saya hanya bisa menjelaskan tahap-tahapnya saja. Tidak bisa untuk bersama-sama Ibu Bapak untuk membuat soal di kuisis secara langsung. Pak Anggi, Pak Gangan, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti ada pertanyaan-pertanyaan dari Ibu Bapak tentang kuis ini. Dipersilahkan. Baik, Pak Darman, terima kasih atas paparannya. Materi tentang ujian online ya, menggunakan aplikasi kuisis ya. Untuk suaranya kedengar? Maaf, ada ya. Sangat-sangat luar biasa Pak Darpan barusan sudah menyampaikan mengenai gimana sih kita membuat ujian online dengan menggunakan aplikasi kuisis ya. Itu sebenarnya sangat-sangat sederhana, sangat-sangat mudah dan gampang dipahami ya, karena dengan apa ya, fitur ataupun menu yang sangat simpel mungkin. Dan kalau di kuisis ya, kalau di kuisis itu nggak terlalu ribet, nggak terlalu misalnya lain-lain. Dan cara daftarnya juga ya tadi Pak Darpan sudah dipaparkan juga ya kan, cara masuk, cara membuat akunnya juga sangat simpel. Terus cara membuat soalnya juga sangat simpel, hampir sama dengan Google Form ya kan, hampir sama dengan Google Form ya, ujian online tersebut gitu. Namun kalau di kuisis ini ya, yang tadi sempat disampaikan sama Pak Darpan itu cukup simpel ya, tidak terlalu apa ya, bandwidth-nya itu tidak terlalu berat lah gitu kan. Yang pernah saya alami itu kalau di ujian online, siswa itu jarang yang namanya nge-lag ataupun misalnya loading seperti halnya kalau kita menggunakan Google Form yang lainnya gitu kan. Nah, ada keseruan tersendiri di apa ya, di Google Form ini di
kuisis ini, keseruan sendiri itu ada meme yang bisa dimunculkan di sana ya Pak Darpan ya? Ada Ya, meme ya. yang bisa dimunculkan di sana, akhirnya si Tadi saya lupa sebenarnya Pak Gangan. Bagaimana cara kita memainkan ya? ya, Tadi kan saya kalau kita sudah membuat soal seperti ini, bagaimana cara memainkannya? Nah, kalau kini kan tadi cuma sampai 2 soal ya. Ini sederhana saja. Coba nanti saya sebentar meminta waktu Pak Gangan untuk mencoba boleh. memainkan sebuah kuis Ya. ya. Saya bertanya dulu nih sampai jam berapa? Ya mungkin Tadi lupa. Tadi dimulai jam 9:30 mungkin ya, jam 9:30. Masih ada waktu 10 menit. Ya, 10 menit. Ya, oke. Jadi saya coba untuk memainkan kuis ya. Kalau kita sudah membuat kuis di Quizzes. Nah, agar agak lengkap, saya menggunakan kuis yang sudah jadi saja misalkan. Saya sudah membuat soal tentang pengetahuan umum lah. Coba saya buka. Ini soal yang saya bikin sendiri, biasanya untuk latihan. Nah, nanti kalau ini ada beberapa soal, ada 10 kalau tidak salah. Nah, Ibu Bapak bisa mengecek soal yang kita buat di sini di latihan. Gunakan laptop, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, nanti kalau menggunakan HP, tampilannya seperti tadi, seperti di layar Android. Nah, seperti tadi dikatakan Pak Gangan, karena ini basisnya game, ada meme, ada apa ya, ada interaktif, lain sebagainya. Muncul? Ya, muncul ya, oke. Nah, ini tampilannya seperti kalau kita mau mencoba. Nah, ini garis yang berjalan ini menunjukkan waktu yang disediakan. Ini pertanyaan, ini tampilan. Misalkan saya akan menjawab ini, oke, benar. Nah, meme ini yang tadi dikatakan sebagai interaktif dari kuisis. Ini ada pertanyaan, nama latihnya bla 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 bla. Oh, saya jawab sembarangan saja. You kepala Marti, oh ternyata salah. Betul adalah betul. Karena salah, maka ranking saya turun. Sistem tata surya berada dalam galaksi. Oh, 20 miliar. Betul misalnya. Nah, itu cara kita memainkan kuis. Nah, Ibu Bapak, karena tadi cuma contoh saja, kita coba juga untuk membuat atau memformat kuis ini sebagai PR misalkan. Sebentar. Nah, saya kuisnya buka lagi. Aduh, maaf tadi kehapus. Nah, kalau kita mau main langsung, bertatap muka dengan anak, bisa menggunakan ini, main langsung. Atau kalau dalam situasi seperti sekarang, karena dalam situasi pandemi misalnya, kita akan menjadikan kuis ini PR. Tinggal klik di sini. Nah, ini ada settingan kapan kita mau meminta anak untuk mengerjakan kuis ini. Tinggal di set saja, oh saya ingin besok lah tanggal 31, tinggal 31 misalnya. Waktunya berapa menit? Di setting saja, misalkan mulai jam 10 pagi sampai misalkan jam 10. Nah, ini berakhirnya tadi belum ya. Tanggal 31
satu hari dari mulai jam 10 mungkin ya. Ya, mulai jam 10 ya. Hmm. Nah, ininya sebentar. Cara ngeset ini 23 hour and 30 minute menit. nom. Ya. Sisa Oke. waktunya ke tanggal 31 Ya, tinggal ya. 23 jam. Tinggal 23 jam lagi untuk menuju waktu ini. Oke. Kemudian dilanjutkan. Nah, nanti akan muncul kode. Seperti tadi saya katakan, 00006881. Nah, ini game code yang saya maksudkan tadi. Kode game. Kode game inilah yang dibagikan kepada siswa agar siswa bisa mengakses soal yang kita sudah buat tadi. Nah, game code ini bisa di-copy, kemudian di-paste di WA atau di Google Classroom, agar nanti anak tinggal memasukkan game code ini dan klik gamenya. Atau menggunakan link. Jadi linknya di sini, diklik, dan nanti di copy sama. Tinggal di paste di WA atau di Google Classroom atau di aplikasi-aplikasi penyebaran informasi yang lainnya. Nah, itu tambahan saja bagaimana cara kita menggunakan game ini. Tetapi kalau misalkan kita ingin live game, salah. Oke, sebentar. Saya ingin menunjukkan bagaimana kalau live game dan memunculkan kodenya. Jadi main langsung. Ada 10 pertanyaan. Kita pilih klasik saja untuk pemula. Nanti ada tim itu anak seperti cerdas cermat. Jadi bisa berkelompok dan menjawab secara tim. Kemudian ada ujian. Nah, ini biasanya untuk PAT atau ujian akhir. Nanti klik ujian. Ada settingnya nanti tersendiri. Kita pilih klasik saja misalkan, kemudian lanjutkan. Nah, sama seperti tadi akan muncul kode ini. Nah, ketika guru di depan kelas memunculkan ini, dan ini misalkan ditampilkan di PowerPoint atau di proyektor slide, nanti kita minta kepada anak untuk memasukkan game code ini di HP-nya masing-masing. Mulai, maka nanti muncul tinggal menunggu anak daftar dan seterusnya. Itu saja tambahan sedikit bagaimana kita memulai game dalam Quizzes. Terima kasih Pak Ganito. Ya, baik Pak Darpan, atas tambahannya sangat bagus ya. Untuk di Quizzes ini mungkin Bapak Ibu Bapak yang mau bertanya mungkin nanti ada session tertentu ya, di sesi terakhir nanti kita akan ada tanya jawab, mungkin kita akan lanjutkan ke materi berikutnya ya. Dan untuk materi Quizzes ini, ulangan di Quizzes ini mungkin dicukupkan sekian.